Tiga. Oke, saya wakil ya, kami bertiga kelompok 3 ya. Ya, satu lagi Bang Aris belum datang. Ya, kalau kami kelompok 3 dari ada Alvin Nugroho, Mbak Aulia yang paling cantik karena cewek sendiri. Siap. Saya Jepang Serifai sama Bang Aris. Ya, nanti diwakilin aja lah ya. Adapun kami lah kelompok 3 di sini ingin mengkaji sih, memaparkan gitu. Siap. Ya, memaparkan ya hasil kajian-kajian kami Kajian tentang perlengkapan dan pengenalan bahasa Arab kita, bisa dibaca sendiri ya. Objektifnya itu ini, mengerti dan memahami pembuatan bahasa Arab kita. Oke. Kita langsung aja cek gitu. Adapun yang bakal diterangin di sini ada 5 poin. Instruksi dasar, compiler dan linker, perbedaan program com dan exe, label dan komentar, dan perintah move. Disclaimer aja ya. Kalau dari saya pribadi, saya menjelaskan dari dua cara, secara terminologi dan etimologi gitu. Etimologi ya berdasarkan PPT ini ya, kalian bisa baca sendiri bisa lah ya kalau dari PPT ini gitu. Kalau secara terminologi ya secara pemahaman saya gitu, secara kajian esensi ya kan, ya itulah kurang lebih. Oke, ya kalian bisa sendiri lah untuk perlengkapan bahasa rakitan itu. Untuk membuat bahasa rakitan ya diperlukan perlengkapan merupakan software antara lain DOS dari debug dan Broadband International itu dari Turbo Assembler gitu. Ya kurang lebih ya untuk ya, boleh ini ya Bu. Cari-cari TV ya. Boleh. Untuk membuat bahasa rakitan ya, maaf kalau tulisannya agak bagus banget ya, memang saya rajin menulis gitu sebenarnya. Nah itu untuk membuat bahasa rakitan itu kita perlu yang namanya DOS ya, debug.com ya. Debug.com ini apa? Ini debug.com itu salah satu program dari yang namanya DOS. Apa itu DOS? ketuanya. This operation system ya. Debug.com ini dari DOS ya. DOS ini biasanya bisa dibilang this operation system ini apa ya? Program bawaan dari komputer itu sendiri lah ya. Dan ada pun yang kedua itu ada Bootleg internasional. Ya BI lah ya. Nah saya sebenarnya. Dari Bootleg internasional itu berupa produknya itu Turbo Assembler gitu. TA ya. Bukan tugas akhir ya. Nanti aja yang bikin tugas akhir nanti keburu botak dulu ya. Siap. Ya itu ada Turbo Assembler sama debug.com lah gitu. Dari kedua ini Turbo Assembler dan debug.com bisa dibaca sendiri gitu. Itu ada compiler dan linker yang kompatibel. Ini membutuh dari dua produk ini kita membutuhkan compiler dan linker. Komputer ini ya PC lah ya, personal komputer gitu. Ya pasti perlu PC. Lanjut. Oke, ini instruksi dasar assembly. Ya penjelasannya bisa dibaca sendiri. Terdapat lebih dari 100 buah instruksi gitu yang ada di dalam set instruksi pada prosesor. Prosesor itu ya bisa disebut juga CPU gitu. Kalau kita dulu SMA, SMK atau SMP gitu pelajaran TIK gitu, itu biasanya menyebutnya CPU, Central Processor Unit. Cuman kalau kita di sini ya prosesor aja gitu. Pada bagian ini kita mulai membahas dan instruksi paling berguna dalam melakukan transfer atau perpindahan data yang mengerjakan aritmatika. Instruksi ini dapat kita menggunakan apakah sebagai byte, operan,
atau tukeran. Di sini kenapa kita perlu PC? Ya tadi ada sebenarnya ada ditekankan ya, bukan sembarang PC nih. Spek Pak Luhut kalau kata pendekatan Muslim mah, ya spek Pak Luhut itu. Ya jadi butuh CPU yang bagus gitu, terus ya HDD atau SSD yang bagus pokoknya. Ya kurang lebih begitulah ya. Bukan sembarang PC nih, spek itu. Kalau kita pengen melakukan bahasa assembly ini, kurang lebih begitu sih ya. Nah, di sini ada instruksi dasarnya. Nah, ini sebenarnya ada tiga poin. Nah, itu yang pertama ada penghapus. Ada penghapus ya? Itu sama di kanan. Oh iya. Kelihatan. Move. Oh, move. Apa tanya? LV. Nah, untuk keperluan dari bahasa assembler ini ada instruksi dasarnya ya. Nah, ini instruksi dasarnya nih, dasarnya. Dan antara lain ini ya. Yang pertama itu ada MOV. Nah, kalau MOV ini ya sekedar transfer aja gitu. Kita analogiin, kita mengirim barang dari kota A. Ini kota A. Nah, sini ada kota B. Iya, baik. Misalkan di kota A ini ada yang namanya produksi semangka lah. Ya. Ya gimana kalau semangka mati lah ya. Ya. Ya, produksi semangka ini kita butuhin di kota B nih. Ini analoginya data ya. Dari misalkan dari direktori satu ke direktori yang lain, kita ambil inilah kota A ke kota B gitu. Ini ada semangka gitu. Kota B ini membutuhkan semangka, ya kita antarlah pakai mobil gitu. Itu. Mau baca satu Mas ya? Itu. Ini kalau sistem kerja MOV begini, dia satu aja gitu. Apa maksudnya? Transfer dari kota A ke kota B. Terus ini ada XCHG, dia dibacanya kalau atau exchange. Nah ya exchange. Kalau kalian pernah main game MMORPG itu sering dipakai nih bahasa exchange ini. Kalau di game MMORPG itu ada exchange, ada enchant gitu. Kalau exchange itu biasanya kalau di game MMORPG ya, dia lebih dekat ya, lebih dekat ke kata trading gitu. Bukan trading, nge-trade barang gitu. Jadi ya jual beli lah kurang lebih. Ketika kita menyuplai, ini kalau MOV kan cuma ngirim barang aja dari kota ini ke kota ini, mau mengirim semangka ke dari kota A ke kota B gitu. Cuman kalau exchange ini, misalkan di sini ada semangka, di sini ada durian. Ya gimana lah gambar durian. Nah ini kalau instruksi exchange ini, semangka itu ditransfer ke kota B, durian ditransfer ke kota A. Jadi pertukaran. Iya. Ya kalau di game MMORPG itu ya item ditukar sama gold kurang lebihnya. Ya kita analogin seperti itu aja ya biar nggak pusing lah. Nah, adapun ini. Nah ini nomor 3 ini. Ini anak-anaknya banyak banget. Nggak KB gini. Lalu ciput ya.
Ya sambil santai aja lah kita ya. Nah ini di bagian ada X. Iya, kalau pemahaman saya, kalau X ini X, ini sub. Jadi ya kurang lebih begitu sih ya kalau pemahaman saya. Ya, cemil, correct me if I'm apa sih? Ya, itu ya, if I'm wrong, ya, cemil. Ya oke. Ya, kalau pemahaman saya ini sih, ini X, ini sub. Kegiatannya itu ada di mall exchange gitu ya, kurang lebih begitu ya. Jadi X itu kota pelakunya gitu, kota yang mengantar barang, kota penyuplainya. Nah ya, kalau sub ini kota yang disuplai gitu, penerima kurang lebih ya. Nah yang agak beda ini ada di int. Pengirim. Pengirim tujuan. Nah, kalau ini deh. Kalau yang saya tangkap ya ini, kalau ini itu namanya increment ya? 19 menit. Increment kalau masuk. Ini decrement. Kalau nggak salah kalau di mata dia pembahasan tentang pemecahan kode tuh ada encoding sama decoding. Ya ini mirip-mirip lah asal suku katanya gitu, int sama dec. Ketika int itu memasukkan gitu, itu masuk. Decrement itu mengeluarkan gitu. Ya asalkan jangan keluar aja. Iya. Oke. Keluar sih di buku satpam. Ya kurang lebih begitu sih ya yang bisa saya jelaskan itu. Wih ini nggak jalan ya? Lupa saya. Di sini. Nah itu bisa dilihat ya. Sub, decrement, nah ya. Udah sih, udah. Nah kalau ini sesi pelengkap lah ya, pelengkapan bahasa perakitan kalian bisa lihat sendiri. Yang pertama adalah kode operasi gitu, untuk mengatur kerja mikroprosesor, mikroprosesor atau disebut mikrocontroller gitu. Jenis kedua dipakai mengatur kerja program atau assembler, sering digunakan sebagai assembler. Direktif. Kode operasi ditulis dalam bentuk mnemonic. Tugas apa? Dan ini bentuk singkatan-singkatan yang mudah diingat. No. Ya kurang lebih begitu sih ya. Puyeng cowok. Oke. Ya mungkin nanti dilanjut oleh teman saya. Silakan. Berekstensi ASM, assembler menjadi file objek berekstensi atau OBJ. Compiler ini dapat memberitahukan isi suatu program yang akan dikompilasi, apakah mengandung kesalahan atau error, terbaris atau perintah yang tidak sesuai. Sedangkan linter merupakan program yang dapat mengubah file objek menjadi file
program linker dapat mengkonversi file objek yang berupa kata objek kode yang berupa bahasa mesin yang secara relatif masih harus ditempatkan kedudukannya dan disesuaikan dengan aturan tools. Perbedaan file com dan exe. Program com adalah salah satu jenis executable program. Ada beberapa sifat antara com dan exe. Perbedaan, kelebihan dan kekurangan masing-masing adalah yang pertama, relatif lebih kecil dibandingkan exe. Com lebih cepat dibandingkan exe. Hanya menggunakan satu segmen. Ukuran file maksimal 6 KB. Sulit mengakses data atau prosedur di segmen lain. Dapat digunakan dengan debug file. Search file tidak boleh menggunakan referensi segmen tertentu, tidak boleh memakai data segmen, tidak boleh memakai stok segmen. Harus diawali dengan ORG sebesar, artinya pada kode segmen yang dipilih executable kode harus dimulai di CS0100. Ini program Excel-nya. Program Excel-nya relatif lebih besar dibandingkan com, lebih lambat dibandingkan dengan com, bisa menggunakan lebih dari satu segmen, ukuran kertas tidak terbatas, mudah mengakses data atau prosedur di segmen lain, tidak dapat dibuat dengan debug dari DOS. Search file boleh memilih memakai segmen tertentu, boleh memakai data segmen, boleh memakai stock segmen, tidak perlu menggunakan ORG setelah siswa untuk setiap kode segmen. Baik, Udah ya? saya akan lanjutkan dari presentasi ini untuk membahas tentang label dan komentar. Yang baru betulnya habis nanti yang baru ini. Label sendiri dipakai untuk Dia memberi kan nama pada sebuah baris Oh, iya. perintah agar bisa mudah menyebutnya dalam penulisan program. Label bisa ditulis apa saja asalkan diawali dengan huruf. Bisa panjangnya tidak lebih dari 16 huruf. Nah, berikut ini adalah syarat-syaratnya untuk menulis label. Nah, syarat label itu sendiri minimal tidak boleh lebih dari 16 huruf. Nah, kemudian setelah itu baru boleh memakai huruf angka, tanda titik atau tanda underscore. Nah, kemudian untuk komentar merupakan catatan-catatan penulis program. Membaca komentar-komentar pada setiap baris perintah dengan mudah sehingga bisa dimengerti maksud tujuan baris bersangkutan. Nah, hal ini sangat membantu orang lain untuk membaca program tersebut. Label pada program merupakan address memori yang diberi nama unik. Misalnya, pada alamat 0000.20400 akan diberi nama label data BIOS. Maka susunan penulisan label dalam pernyataan adalah bagi berikut.